Beberapa hari kemudian, Sean dan Putri kini sedang bersantai ria di ruang tengah. Keduanya sedang menyaksikan film bersama. Jam menunjukkan pukul 8 malam. "Kamu ingin kita nikah di mana? Di sini atau di London atau di Paris?" Putri menatap Sean. "Kamu serius mau nikah denganku?" tanya Putri. "Apa tidak ada pertanyaan lain ya? Hampir setiap aku membahas pernikahan, kamu selalu saja ragu dan bertanya dengan pertanyaan yang sama." Sean menatap intens ke arah Putri. "Aku hanya takut kalau keluarga kamu tidak merestui hubungan kita. Kamu tahu sendiri kan aku berasal dari mana?" "Dari kampung," jawab Sean. "Bagaimana kamu tahu? Padahal aku sudah menyembunyikannya darimu." "Kamu tidak akan pernah bisa menyembunyikan apapun dariku, karena aku akan menyelidiki semua tentangmu. Aku tahu ibumu meninggal dan sekarang nenekmu juga meninggal." "Iya, karena ayahku entah di mana. Mungkin dia sudah membuangku. Itu artinya aku memang tidak ada ikatan apapun lagi dengan ayahku," ujar Putri. "Apa kamu ingin kita mencari tentang ayahmu?" tanya Sean. Putri menggeleng lemah. "Aku tidak pernah ingin tahu siapa dia. Aku sudah mulai nyaman hidup tanpa dia, dan hidupku bakal jauh lebih sempurna semenjak kamu hadir dalam hidupku." "Ya sudah, jika itu keputusanmu, sekarang katakan padaku, kamu lebih menginginkan nikah di mana?" "Dimanapun terserah padamu. Hanya saja aku ingin menikah dengan restu orang tuamu. Aku ingin mereka bisa menerima aku sebagaimana kamu menerimaku. Ya, meskipun jika nanti mereka menolak kehadiranku, aku sudah mempersiapkan diri untuk tetap kuat dan menerimanya dengan lapang dada." Sean menggenggam tangan Putri. "Tidak perlu takut, orang tuaku pasti akan menyukaimu. Mereka pasti akan menerimamu dan kamu akan tetap menjadi milikku. Besok kita akan pergi ke Paris. Kamu siapkan semua keperluanmu. Bawa seperlunya saja. Sisanya kita akan beli di Paris agar kita tidak perlu membawa koper terlalu banyak." "Hah? Besok?" tanya Putri. "Iya, besok. Atau kamu mau malam ini? Jika mau, aku akan panggilkan Max agar dia menyiapkan jet pribadiku dan kita terbang malam ini." "Tidak, aku tidak mau sekarang. Besok aja deh." "Ya, meskipun besok tetap masih terkesan dadakan sih untukku. Kalau lebih cepat lebih baik, bukan?" "Oh iya, boleh aku bertanya sesuatu nggak?" "Tanyakan aja," ujar Sean. "Apa kamu mencintaiku?" Sean terdiam seketika. Ia bingung harus menjawab apa. Ia mencintai Putri, tapi terdapat keraguan di dalam hatinya. Terlebih sekarang gengsi juga mulai menguasai diri Sean. Baiklah. Abaikan saja, tidak perlu dijawab. Aku sudah tahu kok jawabannya. Kamu memang tidak mencintaiku kan? Kamu menikahiku hanya karena permintaan dadakanmu malam itu. Entah apa tujuanmu, tapi aku sudah terlanjur masuk ke dalam permainanmu. Aku tidak bisa keluar lagi. Aku akan menerimanya. Ya, meskipun aku tidak tahu bagaimana nanti aku menjalani hidup setelah ini." "Oh iya, sudah malam. Apa kamu belum ngantuk?" tanya Sean. "Oh iya, kurasa aku sedang mengantuk. Kalau gitu aku ke kamar dulu ya. Selamat malam, Sean." "Iya, malam." Putri langsung berjalan menuju ke kamarnya. Sesampainya di dalam kamar, Putri langsung mendudukkan tubuhnya di pinggir kasur. Entah kenapa hati gadis itu terasa sangat sesak saat ini. Ia tahu Sean tak mungkin mencintainya. Tapi di satu sisi Putri benar-benar benci terhadap dirinya sendiri karena ia tidak tahu apa maksud Sean yang sangat ingin menikah dengan Putri. "Apa aku tidak pantas dicintai olehmu? Apa aku memang tidak diizinkan untuk dicintai? Bahkan dulu pernikahanku yang pertama gagal. Sakit sekali rasanya." Putri pun memejamkan matanya. "Kenapa di saat aku ingin mulai mencintaimu, kamu malah terlihat tidak ingin dicintai? Kenapa kamu membuat diriku menjadi seperti ini, Sean? Kenapa?" Sementara di sisi lain, Sean mengacak rambutnya dengan kasar. "Kenapa aku tidak bisa mengatakan jika aku mencintainya? Kenapa rasanya begitu sulit untuk menyatakannya? Apa rasa ini benar-benar rasa cinta? Atau cuma sekedar nyaman? Dan yang paling aku takutkan adalah rasa ini hanya sebatas kasihan untukmu, Putri. Aku tidak ingin hal itu terjadi. Aku ingin mencintaimu. Kenapa aku sepengecut ini sih? Maafkan aku ya Putri.
Aku akan membuktikan kepadamu jika aku tidak akan pernah menyakiti hatimu. Aku akan selalu menjagamu. Aku berjanji pada diriku sendiri dan juga kepada mendiang nenekmu. Aku harap aku benar-benar bisa menepati janji yang waktu itu pernah aku katakan, ujar Sean, lalu dia mematikan film yang sedang tayang di layar lebar TV tersebut. Ia berjalan menuju kamarnya yang berada di sekitar 10 meter dari kamar Putri. Dengan ragu, Sean membuka pintu kamar Putri. Tatapan keduanya langsung bertemu. "Ada apa?" tanya Putri. "Tidak ada, aku hanya ingin memastikan jika dirimu sudah benar-benar berada di dalam kamar." "Aku baik-baik saja, kembalilah ke kamarmu. Tidurlah dengan nyenyak." "Iya, baiklah, selamat tidur," ujar Sean menutup kembali pintu kamar Putri. "Cih, tumben sekali dia mengucapkan selamat tidur. Tidak, aku tidak boleh baper akan sikapnya. Dia menikahiku hanya karena sesuatu, bukan karena mencintaiku. Jadi jangan sampai nantinya aku menderita dengan perasaan yang seharusnya tidak ada." Di kamar Sean, ponsel Sean berdering dan Sean mengangkatnya. Panggilan pun berlangsung. "Apa kamu akan datang besok? Mami hanya ingin memastikan jika ucapan Lily itu benar," tanya Jessica, mami Sean. "Iya mami, Sean akan datang." "Datang sendiri?" "Tidak mami, aku membawa keinginan mami." "Kamu membawa kekasihmu?" "Ya, lebih tepatnya calon menantu mami." "Wah, mami tidak sabar ingin melihatnya. Apa dia benar-benar pantas untukmu?" "Iya, dia memang sangat pantas, Mi. Mami pasti akan setuju dengan ucapanku." "Baiklah, kapan kamu akan berangkat?" "Besok sekitar jam 8 pagi, Mi. Besok aku bawa sama kejutan ya." "Mami akan memberitahu supir pribadi di sini untuk menjemputmu dan calon istrimu ya." "Baiklah, Mami, nanti akan aku kabari lagi ya." "Tunggu sebentar. Apa benar kamu tinggal bersama wanita itu di mansion kita?" "Apa Lily yang mengatakan itu kepada Mami?" "Astaga, bagaimana bisa, Sean? Jadi ucapan adikmu itu benar adanya. Kenapa kamu mengajaknya tinggal bersama, sementara kalian belum memiliki hubungan yang sah? Apa wanita itu bukan wanita baik-baik sehingga dia mau saja tinggal berdua dengan laki-laki?" "Tidak berdua, Mami. Ada Big Siti, ada Max, ada Gio, dan juga ada beberapa ART yang tinggal bersamaku. Lagi pula kita tidur di kamar yang berbeda, dan Sean masih tahu batasannya, Mami." "Baguslah, kalian memang harus cepat menikah. Jadi Mami tidak takut sesuatu yang terjadi dan tidak diinginkan malah terjadi tanpa disengaja." "Ah, Mami berlebihan. Mami hanya khawatir, Sean. Ya sudah, kamu istirahat ya sana." "Iya, Mami. Mami juga ya. Mami merindukanmu, Boy." "Sean juga, Mami. Mami tunggu kedatanganmu ya." "Iya, Mami. I love you." "Love you too, honey." Panggilan pun berakhir. Keesokan harinya, Putri benar-benar gelisah. Sejak tadi, ia terlalu takut jika keluarga Sean tidak akan bisa menerimanya. Meskipun Sean selalu mengatakan akan bersamanya, tetapi tetap saja, rasa takut itu tetap menggerogoti perasaan dan pikiran Putri. "Bibi, bagaimana ini? Bagaimana apanya, Nona? Aku harus melakukan apa nanti? Aku tidak bisa seperti ini, Bi. Bagaimana jika aku tidak diterima di keluarganya Sean? Bahkan aku takut mereka menolakku karena aku sudah menikah dan aku mempunyai seorang anak. Lalu mereka memisahkanku dengan Sean begitu saja. Bibi, aku tidak ingin menjadi gelangdangan di Paris. Lagi pula, kenapa Sean memilihku sih? Harusnya dia memilih wanita yang mapan dan juga pantas untuknya," ujar Putri yang mencurahkan isi hatinya kepada Big Siti. "Dan wanita itu hanya kamu," ujar Sean yang berada di belakang Putri. Big Siti yang melihat kedatangan Sean pun langsung beranjak dan berjalan ke arah dapur. "Kamu yang paling pantas untukku, mengerti? Tapi cepat sarapan karena setelah itu kita akan berangkat." "Sean, aku tidak ikut bersama denganmu ya." "Tidak boleh. Aku merasa diri aku tuh tidak pantas untukmu. Semakin kesini, aku semakin menyadari betapa jauhnya kita berbeda. Aku tidak ingin kamu menyesali keputusanmu. Pada akhirnya, kita pun sudah selesai." Sudah selesai bicaranya. "Ih, aku serius. Aku bisa mencarikan wanita yang pantas untukmu. Aku yakin kamu akan menyukainya." "Aku tidak ingin mendengar sesuatu yang tidak jelas." "Tapi Sean, untuk apa sih kita menikah? Tidak ada cinta di antara kita.
Tidak ada tujuan pula. Jadi untuk apa kita menikah? Kamu tahu kan jika pernikahan itu bukan mainan yang bisa dipermainkan. Aku hanya ingin menikah untuk yang terakhir kalinya. Tapi kamu ingin tahu tujuanku ingin menikahimu itu apa? Putri mengangguk. Karena aku ingin mengabulkan permintaan orang tuaku untuk segera menikah. Dan aku akan mengabulkan itu dengan menikahimu. Puas. Putri terdiam. Cepat sarapan. Putri hanya diam dan mulai memakan sarapannya. Sungguh wanita itu tidak berselera untuk sarapan pagi ini. Entahlah, mungkin ia menyesal telah bertanya alasan Sean ingin menikahinya. Dan itu terdengar sakit dan mengesalkan untuknya. Putri menghela nafas beratnya dan memejamkan matanya sesaat. Aku pasti bisa melewatinya, walau bagaimanapun itu tetap harus aku lakukan. Mengingat Sean sudah menolongku. Semoga saja keputusanku ini tidak salah dalam hidupku. Aku salah tidak ya bicara seperti itu dengan Putri? Tapi bukannya jujur memang lebih baik ya? Meskipun kini tujuan itu telah berubah. Ya, aku bukan hanya ingin menuruti permintaan orang tuaku saja. Aku mulai sedikit yakin jika aku jatuh cinta dalam pesona Putri. Entahlah. Aku sangat berharap ucapanku tadi tidak menyakiti hatinya, gumam Sean. Selama perjalanan tidak ada perbincangan apapun di antara keduanya. Semua sibuk dengan pikirannya masing-masing. Putri kini hanya bisa pasrah menjalani hidupnya. Sementara di sisi lain, Sean terlihat heran dengan sikap Putri yang berubah menjadi sangat pendiam saat ini. Biasanya Putri akan terus bertanya atau bermanja ria dengan Sean. Meskipun seringkali Sean mengabaikan Putri, tapi tak jarang Sean membalas Putri dengan perlakuan lembut dan manisnya. Sean melirik sekilas apa yang terjadi dengan Putri. Kenapa dia terlihat berbeda sekali? Bahkan aku tidak bisa mendefinisikan ekspresi wajahnya. Dia terlihat sedih atau terlihat sedang gelisah dan takut. Terserah dialah. Tapi gumam Sean mencoba menggenggam tangan Putri. Putri, kamu ingin sesuatu? Tanya Sean. Putri melepaskan tangannya dari Sean dan menggelengkan kepalanya. Sebentar lagi waktunya makan malam. Kamu ingin makan apa? Tanya Sean lagi. Aku tidak lapar, tapi kamu harus tetap makan. Aku tidak ingin kamu. Jangan pedulikan aku. Sebenarnya apa sih yang terjadi padamu? Kenapa sih kamu aneh sekali? Aku memang aneh. Apa kamu berniat membatalkan ini semua? Kalau begitu, kembalikan aku ke Indonesia. Itu bakalan lebih baik. Tidak, aku tidak akan membatalkannya. Kita akan tetap menikah. Apa kamu tertekan dengan permintaanku saat ini? Tapi di satu sisi aku juga tidak ingin kamu membatalkan ini semua. Kamu berhasil merebut sesuatu di dalam hatiku, Sean. Di sisi lain aku juga merasa sangat sedih karena kamu menikahiku hanya karena sebatas permintaan orang tuamu. Lalu apa maksud ucapan cintamu selama ini? Terkadang kamu bersikap seolah-olah kamu sangat mencintaiku, tapi terkadang kamu bersikap seakan-akan aku hanyalah orang asing dalam hidupmu. Kenapa pusing sekali memikirkan bagaimana sikapmu yang sebenarnya? Kamu benar-benar membingungkan, Sean, gumam Putri. Awalnya Putri menolak untuk makan malam, namun pada akhirnya ia tetap makan juga, tentu saja karena paksaan dari Sean. Putri bahkan sempat menggerutu kesal karena ia tidak bisa menolak paksaan Sean. Kamu ini seperti anak kecil saja ya, makannya belepotan sana-sini. Putri terpaku ketika Sean dengan lembutnya membersihkan sisa makanan yang tersisa di wajahnya. Bagaimana tidak? Putri makan dengan berantakan karena Putri memakan dengan kekesalannya yang sedang menggebu-gebu. Namun kini wanita itu malah membeku sesaat akan sikap Sean yang berubah kembali menjadi lembut. Kedua matanya mengerjap berkali-kali seakan ingin menyadarkan dirinya yang kini telah terpaku. Tatapan Sean benar-benar luar biasa teduh bagi Putri untuk saat ini. Maafkan aku ya jika ucapanku tadi menyakitimu. Aku akan mencintaimu, Putri, dan aku akan membuatmu mencintaiku. Jadi tolong jangan pernah bersikap seolah-olah kamu sangat terpaksa dan tertekan ya. Aku ikut sedih melihatmu, sungguh, ujar Sean menggenggam tangan Putri. Tuh kan, kenapa dia kayak bunglon sih? Please, kayak gini terus aja sikapnya, jangan berubah datar dingin lagi dan menjengkelkan.
Sudah cukup aku dipermainkan oleh Mas Dion dulu, dan sekarang dipermainkan oleh sikapmu. Kamu selalu membuatku bingung terhadap sikapmu, Sean, gumam Putri yang membiarkan Sean menggenggam tangannya. Kamu hanya belum terbiasa dengan sikapku, Putri. Perlahan tapi pasti kamu akan mengenalku lebih dalam. Maaf ya jika aku sering bertindak sama seperti aku kepada yang lainnya. Padahal aku tahu kalau kamu berbeda dari yang lain, ujar Sean lagi. Putri menghela nafas. Sekarang selesaikan makan malammu ya. Putri pun mengangguk. Kamu ingin nambah? Tanya Sean. Putri menggelengkan kepalanya dengan pelan. Bahkan aku sudah kenyang, jawab Putri. Ya sudah, tidak usah dilanjutkan. Dipaksa tidak akan baik untuk perutmu, ujar Sean lagi. Sudah tahu dipaksa tidak baik, tapi kamu selalu memaksa aku tentang apapun, ujar Putri sangat pelan. Kamu berbicara sesuatu? Tanya Sean. Enggak kok. Semoga aja dia nggak dengar. Sean bukannya tidak mendengar gerutu Putri. Hanya saja saat ini ia memilih tidak mempermasalahkan hal itu. Setelah belasan jam menempuh perjalanan, kini mereka pun sudah sampai di Paris. Bersambung.